Asai dan Ryuichiro saling berhadapan. Asai mengungkapkan bahwa sejak lama ia menanti pertemuan dengan sang guardian iblis. Ia sempat meminta maaf karena terlalu bersikap gigih. Tapi menurutnya, urusan ini harus diselesaikan. Di tempat lain, Midori terkejut saat mendengar laporan dari anak buahnya. Mereka mengatakan Chuji pergi sendirian untuk menyelesaikan urusannya. Ia ingin menantang guardian iblis itu duel 1 lawan 1, jadi mereka dilarang ikut campur. Midori mulai panik dan menanyakan lokasi mereka, tapi tak seorang pun tahu. Mereka hanya menduga Chuji pergi ke tempat-tempat di mana ia mungkin bisa menemukan pria itu. Chuji sempat berkata, ingin menemuinya sebelum jam sekolah, saat masih banyak orang. Begitu mendengar itu, Midori langsung berlari pergi, berusaha mencari, dan menyusul kemanapun mereka berada. Dalam benaknya, Midori mengakui bahwa Ryuichiro memiliki kekuatan luar biasa. Ia adalah perwujudan pertempuran, simbol kekuatan itu sendiri. Di sisi lain, sosoknya terasa begitu jauh dari kata manusia. Midori berharap Ryuichiro bisa mengalahkan Chuji. Namun keraguan langsung muncul. Teringat ucapan pria botak kemarin yang menyebut iblis itu hanyalah siswa biasa. Saat tiba di suatu tempat, Midori terpaku. Di hadapannya Ryuichiro sudah tergeletak, dihajar oleh Asai. Wajahnya jelas syok. Asai yang menyadari kehadirannya langsung menyapa, mengatakan betapa sayangnya Midori melewatkan bagian terbaik saat guardian iblis itu tumbang. Asai mulai menyombongkan diri. Baginya, tak peduli guardian iblis manapun, kenyataannya tak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Dengan senyum licik, Asai mengangkat keling di tangannya. Ia mengaku memang menggunakan itu. Pria itu cukup kuat, seperti yang orang-orang katakan. Jika ia memukul dengan tangan kosong, tangannya sendiri mungkin sudah patah. Midori hanya diam mendengarkan. Asai mengeluh karena tak ada saksi pertarungan mereka. Saat duel dimulai, orang-orang di sekitar ketakutan dan melarikan diri. Namun menurutnya, besok mereka pasti akan mengerti setelah melihat iblis itu babak belur. Asai mengajak Midori pergi, tapi Midori tetap diam, berdiri di dekat tubuh pria yang tumbang itu. Melihat sikapnya, Asai sedikit heran dan menanyakan apa masalahnya. Baginya, ini berarti kekasih Midori kini telah menguasai seluruh area. Seharusnya Midori senang atas itu. Asai pun merangkulnya, namun Midori sama sekali tak bereaksi. Mulai kesal, Asai akhirnya pergi sendirian, mengeluh bahwa ia benar-benar tak mengerti jalan pikir gadis itu. Midori tetap bergeming, air mata mulai mengalir di wajahnya. Ia berjongkok, meminta maaf pada Ryuichiro, menyalahkan dirinya sendiri atas semua yang terjadi. Namun tiba-tiba pria itu bangkit, duduk tanpa menunjukkan luka sedikit pun. Midori belum menyadarinya, wajahnya masih tertutup tangan karena menangis. Saat ia perlahan mengangkat wajahnya, ia terkejut melihat Ryuichiro sudah duduk tepat di hadapannya. Dengan terbata dan bingung, Midori bertanya apakah ia baik-baik saja. Ryuichiro mengangguk santai, mengatakan bahwa tadi ia hanya pura-pura pingsan. Pura-pura, Midori makin bingung. Sementara itu, Ryuichiro justru sibuk memperhatikan seekor kucing yang ternyata berada di bawah tubuhnya. Midori pun ikut menoleh ke arah kucing itu. Ryuichiro menjelaskan bahwa saat Asai memukulnya tadi, kucing ini malah berkeliaran di dekat kakinya. Ia takut tanpa sengaja menginjaknya. Jadi, ia langsung menjatuhkan diri dan melumpuh, melindungi kucing itu agar tetap aman. Taut wajah Midori perlahan berubah ceria. Ia benar-benar lega karena Ryuichiro baik-baik saja. Ia sempat takut sesuatu yang buruk terjadi kepadanya. Namun, Ryuichiro yang polos malah menyebut Midori aneh. Midori tertegun, dan Ryuichiro menegaskan lagi. Menurutnya, Midori itu aneh. Ia tak mengerti kenapa gadis itu sampai menangis seperti itu. Midori kebingungan menjelaskannya, sementara Ryuichiro terus menyebutnya aneh berulang kali. Kesabarannya habis. Midori membentak, menyuruhnya berhenti memanggilnya aneh, karena justru Ryuichiro yang jauh lebih aneh. Jika Ryuichiro sekuat itu, kenapa ia tak melawan balik?
Baginya, sikap itu hanya membuat orang lain semakin jahat. Mereka mengeroyoknya karena mengira ia tak berdaya. Padahal, Ryuichiro bahkan tak berusaha melindungi diri. Jika ia bisa mengalahkan mereka tanpa bertarung, kenapa ia terus bersikap selemah itu sepanjang waktu? Ryuichiro menimpali dengan nada dingin. Karena itu menyakitkan. Terkena pukulan benar-benar terasa sakit. Jadi, ia berusaha sebisa mungkin untuk tak merasakannya. Ia melanjutkan, entah kenapa, orang-orang selalu suka memukuli dan menendangnya sepanjang waktu. Dan setiap kali itu terjadi, perasaannya menyakitkan. Ia tahu betul seperti apa rasa sakit dipukul. Jadi, kenapa ia harus melakukan hal yang sama kepada orang lain? Midori terdiam, tak menyangka penjelasan itu. Ia mencoba angkat bicara, tapi kucing di pangkuan Ryuichiro tiba-tiba berlari pergi, memecah perhatian mereka berdua. Ternyata, kucing itu mengejar kupu-kupu yang sedang terbang. Mereka berdua terpaku menyaksikannya. Ryuichiro berkata, kucing itu lucu. Dan Midori pun mengangguk setuju. Midori lalu bertanya kenapa Ryuichiro tak membawanya pulang saja. Ryuichiro menjawab bahwa ia tak diizinkan memelihara binatang di rumah. Midori terdiam sejenak, lalu meminta maaf karena sempat berkata hal konyol. Ia mengaku hanya mendengar gosip soal Ryuichiro yang disebut guardian atau semacamnya. Padahal kenyataannya, Ryuichiro hanyalah murid biasa yang tak pernah bolos dan selalu datang tepat waktu. Ia pun mulai paham. Mungkin itu sebabnya setiap kali Ryuichiro terlibat perkelahian, ia tak pernah memukul balik, hanya berdiri dan menerimanya. Dan dirinya yang bodoh justru sempat memintanya untuk menghajar Chuji. Menurut Midori, ini bukan salah Ryuichiro sampai terlibat dalam semua perkelahian. Orang-oranglah yang malah terus menariknya masuk. Midori membungkuk dalam-dalam sekali lagi meminta maaf karena tak tahu apa-apa. Ia telah egois, bahkan sempat meminta hal yang seharusnya tak ia minta. Penyesalan itu membuatnya terus meminta maaf. Saat sedang membungkuk, sesuatu tiba-tiba masuk ke bagian belakang bajunya. Midori panik, berusaha mengeluarkannya. Menyadari hal itu, Ryuichiro langsung berdiri, mendekat, lalu merogoh bagian belakang bajunya. Ternyata itu kucing putih tadi. Midori yang hampir menangis langsung terdiam melihatnya. Menyadari kejadian itu cukup konyol, mereka berdua pun tertawa lepas. Angin berhembus pelan. Midori berkata bahwa Ryuichiro adalah orang yang misterius. Setelah semua hal mengerikan yang menimpanya, ia hanya menerimanya lalu memalingkan muka. Dan entah kenapa, hanya dengan berada di dekatnya saja, semua kegelisahan dan ketidaksabaran terhadap hidup seakan menghilang. Sambil tersenyum, Midori berkata bahwa Ryuichiro seperti malaikat atau semacamnya. Ryuichiro diam, tak membalas apapun, hanya mengusap kepalanya. Midori lalu berujar, seandainya ia jatuh cinta pada seseorang seperti Ryuichiro, hidupnya mungkin akan jauh lebih mudah. Midori lalu mencoba menenangkan. Menurutnya, Chuji pasti mengira sudah mengalahkan Ryuichiro, jadi kemungkinan besar ia tak akan menyerangnya lagi. Dan kini, legenda Ryuichiro sebagai sosok tak terkalahkan pun telah berakhir. Midori merasa hidup Ryuichiro seharusnya akan jadi lebih mudah. Lalu dengan tatapan kosong, Midori menambahkan bahwa setelah ini, mungkin mereka tak akan bertemu lagi. Ia kembali meminta maaf atas semua yang terjadi kepadanya. Midori pun pergi, meninggalkan Ryuichiro yang masih duduk bersama kucingnya. Ryuichiro hanya memandangi sosok gadis itu yang kian menjauh. Kucing itu mengeong seakan memanggil Midori. Tak lama, kucing itu menoleh ke arah Ryuichiro yang tampak kesepian. Ia mengeong pelan, seolah sedang menyemangatinya. Asai terkejut saat mendengar laporan anak buahnya yang melihat iblis itu berlari. Ia tak percaya, sebab dirinya sendiri sudah benar-benar menghajar pria bodoh itu sampai tergeletak di tanah. Baginya, mustahil pria itu bisa berdiri, apalagi berlari. Namun anak buahnya terus meyakinkan, banyak siswa melihatnya berlari cepat menuju sekolah. Dari kabar yang mereka dengar, pria itu bahkan tidak terlambat masuk kelas. Asai tetap tak percaya.
Saat mereka bertarung, waktu sudah hampir jam masuk sekolah. Dirinya saja sampai terlambat. Bagaimana mungkin pria itu bisa mencapai Seizan dari tempat itu tepat waktu? Anak buahnya melanjutkan dengan wajah serius. Sekarang, orang-orang mulai menyebarkan kabar bahwa bos SMA Sakufu telah dipermalukan oleh guardian iblis. Asai langsung naik pitam tanpa ragu. Ia menendang anak buahnya dengan keras. Yang lain mencoba menahannya, sementara Asai terus mengamuk. Marah besar karena berani-beraninya mengatakan hal seperti itu. Memangnya siapa yang dipermalukan? Di tengah amarahnya, Midori kebetulan lewat. Asai langsung menoleh dan cepat-cepat mencengkeram bahunya, memastikan bahwa Midori juga melihat sendiri, ya kan, bagaimana dirinya menghajar guardian iblis itu. Midori terdiam, lalu mengiyakan dengan sedikit ragu. Asai seperti menyadari sesuatu. Ia mendorong gadis itu ke dinding, memojokkannya. Anak buahnya yang melihat kejadian itu pun terkejut. Asai mendesaknya, menuntut jawaban kenapa Midori berbohong kepadanya. Ia sudah mengenalnya bertahun-tahun. Ia tahu kebiasaan dan sikapnya. Apa Midori pikir ia tak sadar kalau Midori sedang berbohong? Midori hanya diam, tak menjawab apapun. Asai mendecakkan lidah dengan kesal, lalu pergi sambil memanggil anak buahnya. Kepada mereka, Asai berkata bahwa ia tahu kebenarannya dari raut wajah Midori. Rupanya, semua omongan orang itu benar. Bajingan itu telah berpura-pura kalah dan mempermalukannya. Raut wajah Asai dipenuhi amarah. Kini ia mulai paham. Jika itu memang cara mainnya, maka ia akan melangkah ke tahap berikutnya. Ia bersumpah akan menghajar pria itu sampai muntah darah. Anak buahnya terlihat ketakutan setelah mendengar itu. Midori segera menghadang jalannya, berusaha menghentikannya. Ia mencoba menjelaskan bahwa apa yang terjadi sudah lebih dari cukup. Chuji sudah menghajar Kitano, jadi kenapa ia tak bisa merasa puas? Lagi pula, pria itu sama sekali tak seperti yang dibayangkan Chuji selama ini. Chuji hanya diam. Di belakangnya, para anak buah saling kebingungan. Kitano, siapa itu? Apakah dia adalah si guardian iblis? Midori mengingatkan ucapan orang Seizan kemarin, bahwa Kitano tak ada hubungannya dengan mereka. Kitano bukan preman atau semacamnya. Ia hanyalah siswa biasa. Tiba-tiba Asai menampar Midori cukup keras, hingga ia tertungguk. Dengan tatapan dingin, Asai menyuruhnya diam. Apa Midori tak mendengar apa yang ia katakan tadi? Anak buahnya yang penasaran bertanya apa yang sebenarnya terjadi kemarin dan bagaimana soal guardian iblis itu. Asai menyuruh mereka tak perlu khawatir. Kemarin, ia hanya diserang oleh orang-orang Seizan. Dan ia meyakinkan mereka bahwa semua itu sudah dibalas. Pertarungan hari ini hanyalah sedikit balasan atas agresi mereka. Anak buahnya yang masih belum puas kembali bertanya, kenapa Midori justru membela guardian iblis itu, bahkan mengatakan pria tersebut hanyalah siswa biasa. Asai menjawab santai, menyuruh mereka melupakan hal itu. Sambil melirik Midori dengan tatapan mengejek, Asai menambahkan bahwa Midori sudah menyerahkan dirinya pada guardian iblis itu. Gadis yang benar-benar tak berharga. Ia lalu menyuruh Midori agar bersikap sedikit lebih bermartabat. Asai pun mengajak seluruh anak buahnya pergi, bertekad untuk membalaskan kehormatan wanita mereka. Sementara itu, Midori hanya terduduk di sana, menahan rasa sakit. Air matanya jatuh terisak, tak mengerti kenapa semuanya justru berakhir seperti ini. Di tempat lain, Ryuichiro memanggil-manggil kucingnya sambil mengeong pelan. Ia merasa aneh, karena biasanya kucing itu selalu berkeliaran di sekitar sini. Tiba-tiba, sekelompok orang muncul dari belakangnya. Asai berdiri di sana bersama anak buahnya, menyapa sang guardian. Ia menduga Ryuichiro pasti merasa dirinya pintar karena berhasil menipunya dengan cara murahan seperti itu. Ryuichiro menoleh dengan wajah bingung. Urat amarah jelas terlihat di wajah Asai. Ia menantang Ryuichiro untuk menyamakan kedudukan sekarang. Dan kali ini, ia tak akan mundur sebelum benar-benar merasa puas.